Shalom Aleihim Besem Yesua Masyah. Sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini di grup-grup chat kita ya, mungkin kita sering dengar kabar menyedihkan, kabar rekan jatuh sakit, terpapar, bahkan ada yang meninggal. Dan situasinya juga membuat kita sedih. Karena apa? Karena untuk menyampaikan rasa empati saja susah, hanya bisa lewat medsos ya. Apalagi untuk duduk, mendampingi, menguatkan rekan kita jelas tidak memungkinkan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mendukung dari jauh. Saudara, mengenai saudara-saudari kita yang sudah berpulang pada masa yang sulit ini, saya tahu pasti bahwa mereka sudah ada bersama dengan Bapa di dalam Yesus. Nah, sekarang tinggal kita yang masih tinggal di dunia ini. Masih ada tugas dan tanggung jawab, masih ada proses Tuhan. Dan di satu sisi kita harus dealing dengan perasaan duka atau kehilangan kita. Hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan menolong kita melalui semua perasaan sedih dan menggantikan dengan pengharapan yang berharga. Amin. Saudara, ada satu ayat favorit saya sejak kecil. Nah, ini dibikin lagu juga di sekolah minggu. Kita akan baca, itu ada di dalam Amsal 17 ayat 22. Ini terkenal sekali. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya akan fokus pada kalimat firman yang pertama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, firman Tuhan adalah kebenaran sejati. Dan bagi orang percaya, dengan mengaminkan dan percaya sungguh-sungguh, firman ini akan jadi realita di dalam kehidupan kita, akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, dikatakan di sana, kalau hati kita gembira, kata firman Tuhan, itu adalah obat yang manjur. Baik tubuh, jiwa, dan roh kita akan terobati. Pikiran, perasaan jiwa kita terobati dari segala perasaan sedih dan duka. Tubuh kita yang sakit terobati, ya, dan disembuhkan karena janji Tuhan dikatakan obat yang manjur. Apalagi roh kita, ya, jelas akan semakin kuat dan teguh. Jadi, saudara, kalau ada saudara yang saat ini mengalami sakit apapun, ini janji Tuhan bagi kita, bahwa Dia mau menyembuhkan siapapun yang percaya, bukan dengan obat yang harganya berjuta-juta itu, tapi dengan obat yang manjur, yaitu hati yang gembira. Saudara, jadi perintah Tuhan adalah hati kita mesti senantiasa dalam keadaan gembira untuk dapat menjalani hidup yang baik di dunia yang sekarang ini. Supaya kalau kita pakai istilah zaman sekarang, imun kita itu meningkat, ya. Bahkan lebih lagi karena ini bicara imun menyeluruh, yaitu baik imun tubuh, daging kita, jiwa kita maupun roh kita. Hanya saja begini, saudara. Kegembiraan itu atau kegembiraan hati yang seperti apa yang bisa membuat kita menerima janji Tuhan ini? Nah, di hidup kita ini kan ada kegembiraan itu kan banyak sekali macamnya. Jadi, kegembiraan hati yang mana yang akan membuat kita menerima janji Tuhan? Kalau kita dapat rezeki, kita akan gembira. Nah, kalau kita berhasil dan proyek kita berhasil, kita akan gembira. Kalau kita jalani hobi kita, olahraga, musik, mungkin baca buku, mungkin koleksi atau apapun, hati kita jadi gembira. Banyak lainnya, tapi pertanyaannya apakah kegembiraan yang semacam itu yang dimaksud Tuhan? Apakah kegembiraan yang semacam itu yang bisa mengobati kita, atau yang dikatakan firman Tuhan adalah obat yang manjur? Karena begini, saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti seminar yang diadakan CBN. Dan di dalam seminar itu ada fakta riset fisiologi yang diungkap. Jadi mengenai rasa bahagia itu ada istilahnya kelenjar hormon yang memberikan rasa bahagia di dalam tubuh kita. Namanya dopamin. Itu yang mempengaruhi perasaan bahagia. Nah, dopamin ini yang membuat munculnya rasa bahagia di tubuh kita, khususnya di bagian otak kita. Hanya saja begini, saudara. Karena semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan kerusakannya, maka rasa bahagia yang dihasilkan di dalam kelenjar tubuh kita ini punya dampak yang cukup berbahaya. Itu kata penelitian yang saya peroleh dari seminar CBN itu. Begini, sebagai manusia
kebahagiaan itu kan adalah pencapaian kita. Memang kita awalnya didesain Tuhan untuk bisa selalu bahagia dan gembira. Hanya saja karena sudah rusak dari desain Tuhan karena pelanggaran dan dosa manusia, maka kebahagiaan atau kegembiraan yang dirasakan tubuh ini tidak boleh berlangsung lama. Loh, lucu ya. Pengen bahagia tapi tidak boleh berlangsung lama. Dari riset yang disajikan oleh CBN itu begini, ketika dopamin itu bekerja, dia akan menstimulasi atau mendorong munculnya endorfin. Nah, si endorfin ini atau endosmorfin artinya adalah morfin yang dihasilkan secara alami dari tubuh kita. Dan fungsinya adalah membuat kita rileks dan melengkapi perasaan bahagia dan gembira kita. Masalahnya di sini, kalau seseorang berhasil menemukan sesuatu yang membuatnya gembira atau bahagia, maka dia akan terus mengulang-ulang melakukan apa yang membuat perasaan bahagia dan gembira itu muncul. Tapi sayangnya ketika hormon itu terus terpompa mengaliri otak kita, itu akan memberikan efek buruk juga. Pertama, hormon itu akan membanjiri otak bagian depan kita. Namanya lobus frontal atau prefrontal cortex, disingkat PFC. Nah, PFC ini fungsinya adalah membedakan atau di dalam pertimbangan otak ini mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau PFC ini terbanjiri endorfin, maka PFC manusia atau lobus frontal itu akan menyusut. Dan dampaknya saudara, orang itu akan kesulitan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kehilangan empati, kasih, dan simpati. Saya akan tunjukkan di dalam Alkitab. Ini Tuhan Yesus yang menjelaskan. Kita akan baca di Lukas 16 ya. Lukas 16 ayat 19. Dikatakan di sana, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Di dalam apa, saudara? Kemewahan. Ya. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi pertama, kemewahan itu adalah sumber kegembiraan atau kebahagiaan orang kaya yang dicatat itu. Apakah salah? Menurut saya belum salah. Tapi ayat di bawahnya yang membuat dia salah di mata Tuhan. Karena apa? Karena begini, ada Lazarus yang sangat miskin, tidak bisa makan, lapar, itu di dekat dia, pengen makan makanan yang sudah jatuh dari mejanya. Tapi orang kaya itu tidak peduli, sampai Lazarus mati kelaparan. Ini ayat yang membuat saya bertanya-tanya dalam hati. Ini orang kaya ini kenapa dia sama sekali hatinya tidak ada empati atau belas kasihan buat Lazarus? Aneh ini. Padahal kalau kita lihat orang lapar dekat kita, tidak bisa makan, saya jamin saudara, apapun akan kita lakukan atau saudara lakukan untuk memberi makan orang yang lapar itu. Bahkan mungkin kita akan lakukan sambil menangis karena kita tidak tega. Tapi orang kaya ini kok enggak. Orang kaya ini biasa saja, dia dingin sekali. Apa yang membuat orang kaya itu begitu dingin perasaannya? Jawabannya adalah di ayat 19. Dia tenggelam dalam kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak sejati. Dalam case dia adalah kemewahan. Saudara, sumber kebahagiaan orang itu membuat dia kehilangan empati, kasih, dan tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan yang buruk. Orang kaya itu menemukan bahwa kemewahan itu membuat dirinya bahagia, gembira, dan bersukaria. Tapi dia keliru, karena dia memasukkan ke dalam dirinya kegembiraan yang tidak sejati. Kemudian dia paksakan untuk mengejar itu dengan apa ya? Dia kan cinta kemewahan, dia lakukan itu untuk membuat dirinya bahagia, sampai endorfin di dalam otaknya menyusutkan empatinya. Jadi dalam kasus orang yang kaya yang menelantarkan Lazarus itu, Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat, yang manjur itu tidak berlaku.
Malahan kegembiraan yang dia usahakan itu malah jadi racun, baik bagi jiwa, tubuh, dan rohnya. Jiwanya, mentalnya rusak, empati dan kasihnya rusak, tubuhnya mungkin rusak, mungkin dia mati karena kegendutan, kolesterol tinggi atau apa, karena pesta pora, karena di bawahnya itu dicatat dia juga akhirnya meninggal. Dan yang lebih parah lagi, rohnya juga rusak. Ayat 23 catat bahwa rohnya menderita di alam maut. Ini adalah contoh hasil dari kerusakan dosa pada manusia, baik tubuh, jiwa, dan roh. Manusia tidak lagi bisa menemukan kebahagiaan kekal, kegembiraan kekal. Kalau seorang berhasil menemukan sumber kebahagiaan, tapi bukan yang sejati, malah bahaya. Karena kebahagiaan itu semu, malah menuntun pada kebinasaan total. Saudara, Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi maksudnya Tuhan itu apa? Bagaimana kita menemukan hati yang gembira? Bagaimana maksud Tuhan dengan hati yang gembira ini? Jadi di awal kita menemukan ayat ini adalah jawaban yang akan membuat kita menjalani hidup secara utuh dalam konteks firman Tuhan. Jadi jelas sumber kebahagiaan atau kegembiraan yang sejati itu yang dimaksud Tuhan. Jadi jelas Tuhan mau menuntun kita untuk menemukan sumber kegembiraan yang kekal dan membuat kita sembuh, kuat, dan utuh. Saudara, Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu, yaitu Bapa kita di surga, dia dikenal sebagai Allah yang penuh kasih, penuh karunia, kemurahan, kasih yang terlampau besar, dan sekaligus juga Allah yang dahsyat dan maha besar. Tapi saudara, ada satu lagi julukan yang menempel pada Allah Bapa kita, yaitu, ini mungkin jarang disebut, julukannya adalah Allah yang maha bahagia. Kita akan baca di 1 Timotius 1 ayat 11. Saya akan bacakan. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, dia Allah yang mulia, dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi kalau kita tanya saudara, Bapa, sedang apa engkau di surga sana? Jawabnya adalah, aku sedang berbahagia anak-anakku. Dan aku selalu mengajakmu untuk selalu berbahagia selamanya bersamaku anak-anakku. Wow, ini adalah janji yang luar biasa saudara. Panggilan kita adalah untuk selalu tinggal di dalam kebahagiaan Bapa, yaitu di dalam Tuhan Yesus anaknya. Itulah kebahagiaan dan kegembiraan yang sejati. Dan kegembiraan yang sejati ini akan menolong kita menang atas segala pergumulan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, ayo mari kita kembali kepada kebahagiaan dan kegembiraan yang sejati, yaitu di dalam Yesus, bukan yang lain. Bukan hobi atau apapun yang lain. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tinggal di dalam Allah yang maha bahagia. Saudara, kalau saat ini hati kita resah, saya mengajak kita semua untuk kembali mengingat bahwa kita tetap ada bersama dengan Allah yang maha bahagia. Dan saya berdoa kebenaran ini akan membuat hati kita tetap bergembira apapun keadaan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki hati yang gembira karena kita sudah ada di dalam Dia. Kita ada di dalam Yesus dan di dalam Bapa. Dan jika kita mengingat bahwa kita selalu bersama dengan Bapa yang maha bahagia itu akan membuat sukacita kita penuh lagi. Saudara, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita bukan yatim piatu. Roh Kudus selalu menyertai kita tanpa pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan Roh Kudus juga yang akan menolong kita saat kita merasa tidak bahagia, ya, Dia akan menolong kita. Ayo, sedikit demi sedikit kita berusaha menyingkirkan segala sumber sukacita yang tidak sejati. Kita andalkan Roh Kudus, kita berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong aku, supaya segala kebahagiaan yang tidak real, yang fana, yang semu ini Tuhan, boleh berlalu daripadaku, Engkau gantikan dengan kebahagiaan yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya, supaya kita bisa
kembali merasakan kegembiraan yang sejati, yang akan mengobati dan menyempurnakan kita sampai selama-lamanya. Saudara, ada ayat di Wahyu yang sangat luar biasa, saya akan bacakan sebagai penutup. Ini adalah janji Tuhan bagi gereja. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, ini janji Tuhan buat gerejanya. Kita adalah orang-orang yang diundang di dalam perjamuan kawin anak domba. Dan ini membuat kita menjadi pribadi yang serupa dengan Tuhan, yaitu maha bahagia. Saya berdoa supaya firman ini yang begitu sederhana ini hidup di dalam hidup kita dan membuat kita selalu berbahagia, bergembira, sehingga Tuhan akan bebas leluasa bekerja dalam hidup kita. Dan meskipun keadaan kita yang keadaan dunia sekarang tidak baik, tapi kita tinggal di dalam hadirat Allah yang maha bahagia dan maha baik. Amin. Isa Adonai panaf eleika ve yashem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kebahagiaan. Amin.